Ini beberapa penyebab dosa kecil menjadi dosa besar menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya sebagaimana tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa sebahagian ulama menganggap semua dosa adalah dosa besar. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi, yakni Imam Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi ayunikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal kabair." Maknanya, kalian melakukan beberapa amalan yang di dalam pandangan kalian amalan perbuatan dosa itu lebih halus, lebih kecil daripada sehelai rambut. Sedangkan kami menganggap dosa yang kalian lakukan itu pada masa Rasulullah sebagai dosa besar. Sampai di sini beliau menganggap bahwa seluruh dosa itu adalah dosa besar. Sedangkan mayoritas sahabat dan para alim ulama membagi dosa menjadi dua. Yang pertama dosa besar dan yang kedua dosa kecil. Dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illal lamam. Orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan kekejian kecuali dosa-dosa kecil. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah yukafirna ma bainahuma inijtunibat kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat selanjutnya itu bisa menghapuskan seluruh dosa di antara keduanya jika dia menjauhkan dosa-dosa besar. Sampai di sini sama dengan mayoritas ulama menganggap bahwa dosa itu terbagi kepada dua, dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana dalil yang barusan kita sampaikan. Sedangkan dosa besar menurut beberapa sahabat Nabi, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Yang pertama, dosa yang berasal daripada hati ada 4, yakni syirik, kekal di dalam maksiat, putus asa daripada rahmat Allah, dan merasa aman daripada azab Allah. Kemudian dosa besar dari lisan ada 4, persaksian palsu, menuduh zina orang yang baik, sumpah palsu, dan sihir. Kemudian dosa besar dari perut ada 3, minum minuman khamar, makan harta anak yatim, dan memakan harta riba. Kemudian dosa besar yang berasal daripada kemaluan ada 2. Yang pertama zina, yang kedua liwat. Liwat itu yakni hubungan lelaki sesama lelaki, perempuan dengan perempuan, atau manusia dengan hewan. Kemudian dosa besar yang berasal daripada 2 tangan ada 2, yakni mencuri dan membunuh. Dosa besar yang berasal daripada kaki ada 1, yakni lari daripada jihad fi sabilillah. Sedangkan dosa besar dari seluruh badan ada 1, yakni durhaka kepada orang tua. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau menganggap bahwa jumlah dosa besar sebenarnya tidak ada batasan. Karena ulama dan sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in berselisih paham tentang itu. Adapun tanda-tanda dosa besar baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi, yang pertama dosa tersebut ada laknatnya, yang kedua ada hukuman hadnya, yang ketiga ada ancaman neraka. Jadi ketika kita melihat dosa-dosa baik di dalam firman Allah dan hadis Nabi, sedangkan dosa tersebut ada diikuti dengan laknatnya, ada diikuti dengan hukuman ataupun hadnya, dan ada ancaman neraka,
maka dosa itu adalah dosa besar. Kenapa tidak dijelaskan apa-apa saja dosa besar secara keseluruhan? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, hikmahnya adalah agar kita meninggalkan dosa secara keseluruhan tanpa memandang besar ataupun kecil. Ini agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Sama seperti disembunyikannya malam Lailatul Qadar dalam malam-malam bulan Ramadan. Di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, Nabi menyebutkannya beberapa malam. Hakikatnya disembunyikan malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya itu adalah agar kita beribadah di keseluruhan malam-malam bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa penyebab dosa kecil menjadi dosa besar. Ini yang perlu menjadi renungan kita bersama, perhatian kita bersama, agar kita tidak terjebak di dalam dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil, padahal di dalam ilmu Allah, di dalam syariat itu sudah berubah menjadi dosa besar. Yang pertama sekali, al-israr wal muwadhabah, maknanya terus-menerus melakukan dosa yang sama. Kata para alim ulama, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada dosa besar yang dilakukannya beserta istighfar. Artinya, kalau seseorang melakukan jatuh di dalam dosa besar, kemudian dia itu mengikuti dengan istighfar, taubat pada Allah, maka dosa itu pun tidak lagi dinamakan dengan dosa besar. Demikian juga tidak lagi dinamakan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, karena dosa kecil itu telah menjadi dosa besar. Dosa besar yang terlanjur dilakukan, kemudian tidak mengulanginya lagi, lebih ringan pengaruhnya bagi hati daripada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Demikian penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Artinya, seseorang yang terjerumus ke dalam dosa besar, kemudian dia taubatan nasuha, maka itu mempengaruhi bagi hati. Demikian juga orang yang melakukan dosa kecil yang terus-menerus ia lakukan juga mempengaruhi bagi kejernihan hati. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa pengaruh dosa kecil yang dilakukan terus-menerus terhadap hati, menghitamkan hati, itu lebih besar daripada dosa besar yang cuma dilakukan sekali kemudian tidak mengulanginya lagi. Ini sebagaimana perbandingan air sedikit yang jatuh di atas batu terus-menerus. Tentu lebih membekas daripada air banyak yang jatuh sekaligus. Tapi cuma sekali saja. Ini juga sama perbandingannya dengan ibadah kecil yang dilakukan terus-menerus, lebih membekas di hati dari amalan banyak tetapi cuma sekali saja. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus sekalipun sedikit. Kemudian kita melihat sebab kedua dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar, yaitu menganggap remeh dosa kecil tersebut. Dalam bahasa Ihya disebutkan istisgharuhu lidzambi, menganggap remeh dosa kecil itu. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menjelaskan ciri daripada orang mukmin ketika melihat dosa dan orang munafik ketika melihatkan dosa. Al-mu'min yara dhanbahu kal jibali fawqahu yakhafu ay yaqa'a alaihi, wal munafiq yara dhanbahu kadzubabi marra ala anfihi fa atarah. Orang mukmin itu ketika ia melakukan dosa, maka ia melihat dosa tersebut seperti gunung yang berada di atas kepalanya. Ia khawatir gunung tersebut akan jatuh menimpanya. Sedangkan orang munafik ketika ia melakukan sebuah dosa, ia melihat dosanya itu seperti lalat
yang hinggap di hidungnya, kemudian ia bisa meniupnya saja, mengusirnya dengan meniup. Ini perbedaan yang sangat kentara. Artinya apa? Mukmin yang hakiki itu, dia itu sangat khawatir ketika dia melakukan dosa sekecil apapun. Juga dikatakan oleh para alim ulama, la tandur ila qillatil hidayah, lakin tandur ila adamil mahdi, wa la tandur ila sigharil khati'ah, wandur ila kibriyai wajjahtahu biha. Jangan kalian melihat kepada sedikitnya hidayah, tetapi lihatlah kepada besarnya orang yang memberikan hidayah kepadamu. Juga jangan kamu melihat kepada kecilnya dosamu, tetapi lihatlah kepada besarnya Allah yang engkau persembahkan dosa kepadanya. Kemudian yang ketiga, penyebab dosa kecil itu menjadi dosa besar adalah at-tabhij. Makna at-tabhij di sini adalah bangga ketika melakukan dosa kecil tersebut. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang melakukan dosa dalam keadaan ketawa, maka ia akan diazab di dalam kondisi menangis. Kemudian yang keempat, menceritakan dosa kepada orang lain. Di dalam bahasa Yahya disebutkan dengan kasfu sitrillah, menyingkap aib dosa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas mu'afan, setiap manusia itu mudah diampuni dosanya oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang menampakkan dosanya. Siapa mereka? Yabitu ahaduhum ala dhanbin qad satarahu Allahu alaihi fayusbihu fayakshifu sitarallah wa yatahaddas bi dhanbihi, yaitu mujahir itu orang-orang yang menampakkan dosanya adalah mereka itu melakukan satu dosa saat malam atau saat sendirian. Qad satarahu Allahu alaihi, dan Allah telah menutup dosanya itu. Allah tidak menampakkannya kepada orang lain. Fayusbihu, tetapi ketika waktu subuh ia melakukan dosa di waktu malam, tetapi ketika subuh fayakshifu sitarallah, ia menyingkap tabir dosa yang telah Allah sembunyikan itu, wa yatahaddas bi dzambihi, dan ia menceritakan tentang dosa-dosanya itu. Tentu apabila ia melakukannya bukan untuk meminta fatwa, bukan untuk bertanya kepada alim ulama bagaimana cara taubat daripadanya, tetapi dia melakukannya adalah untuk berbangga-bangga atau untuk mengajak orang lain. Maka semua itu yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Kemudian yang kelima, al-mudhnib aliman, pelaku dosa adalah ulama yang diikuti. Kita perlu mengetahui bersama bahwasanya ketika yang melakukan dosa itu adalah ulama, sekalipun dosa kecil, ataupun seorang tokoh, ataupun seorang cerdik pandai yang mereka itu mempunyai posisi di tengah-tengah masyarakat, maka dosa sekecil apapun yang ia lakukan, lalu orang lain mengikutinya, maka dosa itu sudah menjelma menjadi dosa besar. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Ia mendapatkan dosanya yang pertama saat dia melakukan, kemudian dia mendapatkan dosa orang lain yang mengikuti jejaknya itu di dalam berbuat dosa. Kata alim ulama, tuba liman idza mata dunubuhu ma'ahu. Sudah baik seseorang yang ketika ia mati, maka dosanya pun ikut mati bersamanya. Artinya kita tidak mewariskan dosa kepada orang lain. Maknanya kita di dalam hidup tidak pernah mengajarkan orang lain untuk melakukan dosa seperti dosa yang kita lakukan. Tidak memfasilitasi mereka, tidak memudahkan mereka, tidak mengajak mereka untuk melakukan maksiat, ataupun mewasiatkan mereka untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tersebut sudah baik. Mafhum mukhalafahnya adalah sangat buruk seseorang yang ketika ia mati tetapi dosanya masih hidup. Bagaimana ceritanya? Ia pernah mengajarkan orang lain untuk melakukan dosa. Ia pernah memfasilitasi orang lain untuk melakukan dosa. Ia pernah memudahkan orang lain untuk melakukan dosa, menyediakan alat kepada orang lain. Alat-alat itu dipergunakan untuk melakukan dosa.
Nah, dalam kondisi seperti ini, sekalipun ia sudah meninggal, tetapi dosanya itu masih terus hidup dan hidup-hidup. Artinya dia tetap mendapatkan dosa daripada maksiat yang dilakukan oleh orang lain, karena maksiat yang dilakukan oleh orang lain itu hasil daripada pendidikannya, hasil daripada mereka mencontohi kepada pelaku dosa tersebut. Ini perlu kita ketahui bersama. 5 penyebab dosa kecil menjadi dosa besar sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dengan harapan kita bisa menjauhkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Dari saya Tengku Dr. Manan MED, pimpinan Dayah Takwinul Mumtazi Aceh Utara, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.